Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Rezeki. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Al-Hikmah Tebing Tinggi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yaitu klasifikasi tujuan instruksional. Pengertian tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah pernyataan yang jelas mengenai hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Nah, tujuan ini berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran dan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan dan proses belajar mengajar. Jadi, dalam pendidikan tujuan instruksional ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Jadi, tujuan instruksional umum adalah pernyataan yang menggambarkan perubahan perilaku yang diinginkan pada tingkat yang lebih luas dan belum dapat diukur secara spesifik. Mengapa? Karena kata kerja yang digunakan dalam tujuan instruksional umum ini bersifat umum dan dapat ditafsirkan berbeda-beda. Misalnya, setelah mengikuti pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan dengan benar. Contoh kata memahami dalam konteks ini bersifat umum dan dapat memiliki berbagai interpretasi. Nah, tujuan instruksional umum ini berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran, memberikan arah bagi pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran dan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan proses belajar mengajar. Namun, karena sifatnya yang umum, tujuan instruksional umum ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan instruksional khusus yang lebih spesifik dan terukur. Jadi, dalam perumusan tujuan instruksional umum ini penting untuk menggunakan kata kerja operasional yang jelas dan dapat diukur, sehingga perubahan perilaku yang diinginkan dapat diamati dan dievaluasi secara objektif. Misalnya, setelah mengikuti pelajaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan macam-macam seperti sholat sunnah paling tidak 6 jenis. Nah, dalam contoh ini kata kerjanya yaitu menyebutkan dan kriteria. Jadi paling tidak 6 jenis, memberikan indikator yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Jadi dengan demikian, tujuan instruksional umum ini menjadi dasar dalam perencanaan pembelajaran yang efektif, memastikan bahwa proses pembelajaran memiliki arah yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Nah, yang kedua itu ada tujuan instruksional khusus. Jadi tujuan instruksional khusus ini berbeda dengan tujuan instruksional umum. Nah, tujuan instruksional khusus ini dirumuskan dengan kata kerja yang spesifik. Beda dengan tujuan instruksional umum, sehingga perubahan perilaku yang diinginkan dapat diamatin dan diukur secara jelas. Contoh, tujuan instruksional khusus ini adalah setelah membaca di perpustakaan, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah paling tidak 6 jenis. Jadi dalam contoh ini, kata kerjanya itu menyebutkan dan kriterianya paling tidak 6 jenis, memberikan indikator yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuannya. Jadi klasifikasi tujuan instruksional ini berdasarkan ranah taksonomi. Nah, selain klasifikasi umum dan khusus, tujuan instruksional juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ranah taksonomi yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Nah, ranah ini terdiri dari 3 kategori, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Apa itu ranah kognitif? Ranah kognitif yaitu berfokus pada kemampuan berpikir intelektual, mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, apa itu ranah afektif? Ranah afektif itu berorientasi pada kepekaan rasa, emosi, sistem nilai dan sikap. Jadi tujuannya di sini berkaitan dengan perubahan sikap dan nilai siswa terhadap materi pembelajaran.
dan ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berfokus pada keterampilan motorik yang melibatkan koordinasi antara saraf dan otot. Jadi tujuannya itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan tindakan fisik atau keterampilan praktis. Jadi di sini pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi tujuan instruksional penting bagi pendidik dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan terukur. Dengan merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur, pendidik dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kesimpulan dari semua itu tadi yaitu dalam proses pembelajaran, perumusan tujuan instruksional ini jelas dan terukur sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan tujuan instruksional umum ini memberikan gambaran luas mengenai perubahan perilaku yang diinginkan. Jadi, klasifikasi tujuan instruksional ini berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor itu dapat membantu pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.